Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Prodi saya adalah Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Saya adalah mahasiswa Universitas UIN Raden Fatah Palembang, dan tujuan di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Herlina MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pendidikan Islam, yang kedua tujuan pendidikan Islam, dan yang ketiga asas dan prinsip dalam pendidikan Islam, yang keempat pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam, dan yang terakhir alat-alat pendidikan Islam dan pendidik dalam Islam. Baiklah, itulah yang akan kita bahas di dalam video presentasi kita. Baiklah, itu saja yang akan kita bahas. Langsung saja kita ke videonya. Selamat menonton dan menyaksikan video dari saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan presentasi dari yang sudah kita paparkan sebelumnya, yaitu video tentang bab 1 konsep dasar pendidikan Islam, yang terdiri dari materinya. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam, yang kedua tujuan pendidikan Islam, dan yang ketiga fungsi ilmu pendidikan Islam. Dan yang bab kedua itu ada tujuan pendidikan Islam, pengertian tujuan pendidikan Islam dan fungsinya. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam formulasi tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, komponen-komponen tujuan pendidikan Islam. Yang keempat, formulasi tujuan pendidikan Islam. Adapun bab ketiga yaitu asas dan prinsip pendidikan Islam, yang terdiri dari materi. Yang pertama, pengertian asas pendidikan Islam. Yang kedua, asas pokok pendidikan Islam. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang bab keempatnya tentang pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Yang pertama, pembinaan. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan Islam. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan Islam. Yang keempat, tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Yang kelima, peran guru atau pendidik dalam pendidikan Islam. Yang keenam, tanggung jawab pendidikan Islam. Adapun yang kelima dari bab kelima, alat-alat pendidikan Islam, yang terdiri dari yang pertama, pengertian alat pendidikan Islam. Yang kedua, B, jenis pendidikan Islam, jenis-jenis alat pendidikan Islam. Yang C, tujuan penggunaan alat-alat pendidikan Islam. Yang D, manfaat penggunaan alat-alat pendidikan Islam. Yang terakhir, bab 6 tentang pendidikan dalam pendidikan Islam, yang dalam materinya A, pengertian pendidik. Yang B, landasan Islam tentang pendidik. Yang C, fungsi pendidik. Langsung saja kita bahas bab 1 terlebih dahulu tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam ini adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya, dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma yang Islam. Pendidikan Islam ini mempersiapkan manusia untuk mengenal,
memahami, menghayati, dan meyakini ajaran Islam dengan syarat harus menghormati pemeluk agama lain dalam hubungan agama guna terciptanya persatuan dan kesatuan umat. Adapun secara konkret, hubungan pendidikan Islam mengandung 4 konsep, yakni yang pertama, kegiatan belajar mengajar dalam ruang lingkup. Pendidikan harus benar-benar mempunyai target, tujuan, dan sasaran yang tepat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendidik yang mutlak dan kekal. Dan yang ketiga, pendidik merupakan suatu program yang berjenjang dan mengalami peningkatan, menjadikan peserta pendidik ke dalam suatu perkembangan yang dari lebih baik menjadi lebih baik. Yang keempat, peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptanya. Artinya, pendidik harus mampu mengikuti syarat agama Allah. Selanjutnya, B. Dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam ini diidentikan dengan dasar ajaran Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dasar dari perkembangan sumber tadi dikembangkan dengan dalam ijma yang diakui, ijtihad dan tafsir yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang meluruh dan terpandu tentang jagat raya manusia, masyarakat, dan bangsa, pengetahuan, kemanusiaan, dan akhlak, dengan merujuk kepada kedua sumber yang tadi, Al-Quran dan Hadis, sebagai sumber utama. Adapun kelompok bahwa dasar-dasar pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Al-Quran sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sumber pertama dan utama kegiatan dalam proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Dalam hal ini patut dikemukakan hal-hal yang positif dalam Al-Quran guna mengembangkan pendidikan. Hal-hal itu antara lain penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tindak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. Dan poin keduanya, sunnah Nabi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sunnah berasal dari perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Poin ketiga, ijtihad, atau yang sering kita dengar dengan sebutan dengan perkataan para sahabat. Ini mengidentifikasikan bahwa para sahabat dimaksud adalah sudah tentu mengetahui banyak hal yang sudah Nabi ketahui. Dengan demikian, kata-kata dan perbuatan sahabat dapat dimasukkan ke dalam sebagai sumber pendidikan Islam. Poin keempat, kemaslahatan masyarakat. Hal ini masyarakat adalah membawa manfaat dan menjauh mudarat, tegaknya manusia dalam agama, kehidupan dunia dan akhirat adalah dengan berlakunya kebaikan dan hindarnya dari keburukan. Poin kelimanya nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan sosial. Hal ini menerangkan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha pemeliharaan, pengembangan, pewaris, dan nilai-nilai budaya, dan apabila nilai-nilai tersebut terputus, maka akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan tersebut. Poin keenam, hasil pemikiran dalam Islam. Hal ini yang bermaksud adalah pemikiran para filosof atau para ahli pemikir, pemimpin, dan intelektual muslim, khususnya dalam bidang pendidik Islam, yang dapat menjadi referensi pengembangan pendidikan Islam. Selanjutnya, C. Fungsi ilmu pendidikan Islam.
Pendidikan Islam memiliki makna dan peran dalam kehidupan. Hal ini karena pendidik Islam memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pendidikan sebagai upaya membentuk seseorang harus melalui proses panjang yang tidak serta-merta dapat diketahui hasilnya. Kedua, secara khusus pendidikan Islam yang bersumber nilai-nilai agama Islam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam proses perjuangannya. Yang ketiga, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan keselamatan dan kemakmuran untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, pendidikan Islam meliputi seluruh bidang kehidupan manusia di dunia, dan manusia dapat memanfaatkannya sebagai tempat menanam benih buah amarah yang nantinya akan dipetik buahnya. Teori, hipotesis, dan asumsi pendidikan yang bersumberkan ajaran agama Islam sampai kini masih belum tersusun secara ilmiah. Kita lanjut materi bab 2 ya, tentang tujuan pendidikan Islam. A. Pengertian tujuan pendidikan Islam dan fungsinya. Tujuan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah atau haluan di dalam bahasa Inggris. Tujuan diistilahkan di dalam kata purpose yang memiliki makna sebagai alasan untuk melakukan sesuatu atau perbuatan sesuatu. Secara istilah, tujuan diartikan sebagai sebuah harapan yang ingin tercapai setelah suatu tindakan selesai. Tujuan pendidikan Islam memiliki berbagai macam definisi oleh para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, beliau mengartikan tujuan pendidikan Islam adalah untuk yang memiliki sifat dunia dan akhirat, yang hendaklah membuat seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mampu untuk meningkatkan berbagai macam masalah yang dalam kehidupannya. Yang kedua, Imam Ghazali Al-Ghazali mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan Islam adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dari beberapa penjabaran di atas dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan sebuah individu maupun kelompok untuk mendapatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka memperoleh kesenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pendidikan Islam juga memiliki peran yang fundamental di dalam sebuah proses pendidikan. Adapun fungsi-fungsi tersebut antara lain baiklah, kita lanjutkan lagi. 1. Mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tentang jati diri manusia, alam semesta, serta yang menciptakan seluruh jagat raya ini, menjadikan mereka memiliki kemahiran di dalam menganalisis atau mengamati berbagai fenomena alam yang merupakan tanda-tanda dari kebesaran Sang Cipta alam semesta ini. Yang kedua, membuat manusia terlepas dari segala sesuatu yang bisa merendahkan harkat dan martabat mereka, baik dari faktor dalam diri sendiri atau disebut dengan internal, maupun dari faktor dari luar, eksternal. Faktor dari dalam sendiri berupa taklid, yang merupakan tindakan meniru sesuatu tanpa ada dasar syirik, yang merupakan kegiatan menyekutukan Tuhan dengan makhluk ciptaannya, dan berbagai perbuatan maksiat lainnya yang bisa merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, maka pendidikan harus berfungsi sebagai pembimbing dan filter agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Adapun faktor dari luar berupa keadaan lingkungan yang di tempat tinggal, yang memiliki sifat kultural atau budaya setempat, maupun struktural yang atau norma dan aturan setempat yang dapat membatasi kebebasan manusia maupun mempengaruhi perbuatannya. Yang ketiga, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan yang mendukung serta memajukan kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok, yang berlandaskan ajaran-ajaran dari agama Islam, misalnya ilmu astronomi, untuk melihat keajaiban
alam semesta sebagai tanda kebesaran Sang Cipta ataupun ilmu-ilmu yang lain bisa bersifat dunia maupun akhirat selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam dengan Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat para ulama sebagai parameter kebenarannya. Lanjut B. Prinsip-prinsip dalam formulasi tujuan pendidikan Islam. Prinsip di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai asas, sebuah kebenaran yang menjadi landasan dasar di dalam berpikir, berbuat, dan lain-lain. Menurut salah satu ahli bernama Russell Swanburg, beliau mendefinisikan prinsip sebagai sebuah kebenaran dan doktrin yang mendasari sebuah gagasan. Sedangkan menurut Ahmad Jauhari Tauhid, beliau mendefinisikannya sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam berperilaku yang sudah terbukti yang ada di dalam rentang waktu yang lama. Di dalam merumuskan tujuan pendidikan tentunya dibutuhkan pedoman-pedoman dasar dalam membuatnya agar apa yang dirumuskan sesuai dengan hal-hal yang kita dapatkan. Dan kita itu harus berperilaku yang sudah terbukti dan kita itu harus membuat agar apa yang dirumuskan sesuai dengan hal-hal yang ingin kita dapat. Jadi prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Prinsip universal. Di dalam prinsip ini mengandung keseluruhan komponen yang ada di dalam agama, ibadah, akhlak, dan hubungan sesama manusia, masyarakat dengan seluruh tatanan kehidupannya dan adanya alam semesta serta kehidupan. Pada prinsip ini merumuskan tujuan pendidikan Islam, cara mengembangkan dan manusia untuk mengatasi rintangan dan segala tuntunan kelak di masa depan. Yang kedua, prinsip kesederhanaan dan keseimbangan. Jadi merupakan sebuah prinsip yang memperhatikan aspek seorang individu, kebutuhan individu maupun kelompok, dan berupaya untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang terjadi sekarang maupun kelak di masa depan. Yang ketiga, prinsip kejelasan. Pada prinsip ini mengandung pembelajaran serta hukum yang memberikan penjelasan kepada akal pikiran yang dihadapi sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang keempat, prinsip ini tidak bertentangan. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang di dalamnya mengandung ketiadaan pertentangan di antara berbagai macam unsur serta tata cara pelaksanaannya, sehingga antara satu unsur dengan unsur lainnya saling melengkapi. Yang kelima, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang di dalamnya mengandung pernyataan mengenai tidak boleh adanya imajinasi atau khayalan yang tergantung pada suatu program pendidikan. Tidak ada kesan berlebihkan, serta seyogianya mengandung kaidah-kaidah yang realistis dan praktis. Lanjut C. Komponen-komponen tujuan pendidikan Islam. Dari sebuah proses pendidikan tersebut, secara teori tujuan akhir pada proses dari pendidikan Islam ini dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, tujuan normatif. Tujuan ini mengandung makna soyigannya tujuan yang hendak dicapai harus berlandaskan pada berbagai norma yang bisa menanamkan nilai-nilai yang luhur ke dalam diri yang peserta didik, yaitu tujuan normatif yang memiliki sifat sebagai landasan dasar
Yang ketiga, tujuan selektif yang memiliki sifat untuk membedakan antara hal-hal yang benar dan salah. Yang keempat, tujuan determinatif yang memiliki sifat-sifat untuk mengarahkan tujuan-tujuan yang selaras dengan proses pendidikan. Yang kelima, tujuan integratif yang berarti yang memiliki sifat untuk menyatukan fungsi fisikis, yaitu akal dan pikiran, emosi, keinginan, ingatan untuk tujuan akhir. Yang keenam, tujuan aplikatif yang memiliki sifat untuk menerapkan semua ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan dari proses pendidikan Islam tersebut. Adapun tujuan fungsional mengandung pengertian sebagai tujuan yang mengarahkan kemampuan yang dimiliki oleh para peserta didik untuk menggunakan daya kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah mereka dapat pada proses pendidikan sebelumnya. Tujuan ini terdiri dari tujuan individual, yaitu tujuan yang orientasinya untuk memberikan kemampuan individual dalam mengamalkan berbagai macam nilai yang sudah diajarkan sebelumnya, yang bentuk sikap moral, kemampuan intelektual, serta skill-skill pendukung yang telah didapatkannya itu. Adapun tujuan sosial, yaitu tujuan yang orientasinya untuk memberikan kemampuan dalam mengamalkan berbagai nilai di dalam kehidupan sosial dan di masyarakat. Yang kedua, tujuan moral, yaitu tujuan orientasinya untuk memberikan kemampuan dalam bertingkah laku yang berlandaskan pada nilai-nilai moral yang berlaku di suatu tatanan masyarakat. Yang ketiga, tujuan profesional, yaitu tujuan orientasinya untuk memberikan kemampuan dalam mengimplementasikan kemampuannya di dalam berkehidupannya tersebut. Yang keempat, tujuan operasional, yang berarti mengandung pengertian sebagai tujuan orientasinya kepada teknis dan manajemen. Tujuan ini diklasifikasikan dalam 6 bagian, yaitu tujuan artinya tujuan umum ini tujuan total yang mengandung pengertian sebagai tujuan berorientasi kepada pembentukan manusia yang sempurna. Manusia sempurna adalah manusia yang memiliki seimbangan di antaranya jasmani maupun rohani, baik dari aspek kehidupan pribadi maupun sosial. Yang keenam, tujuan khusus yang mengandung pengertian sebagai tujuan yang menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi tertentu yang berkaitan dengan cita-cita anak bangsa, lembaga pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan para peserta didik, dan juga memberikan skill dan ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam kehidupan setelah mereka menyelesaikan sebuah proses pendidikan ataupun untuk menaiki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, tujuan tidak lengkap, yaitu tujuan yang mengandung makna sebagai tujuan berorientasi pada kepribadian pada para peserta didik, misalnya agama, kemampuan bersosialisasi, daya intelektual, kesusilaan, dan sebagainya. Berbagai macam itulah yang akan dikembangkan satu persatu antara secara bergiliran dengan ketentuan yang
berlaku berlandaskan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedelapan, tujuan insidental yang mengandung pengertian sebagai tujuan yang hendak dicapai berdasarkan fase-fase tertentu dan bersifat umum. Contohnya, pada fase anak-anak yang biasanya tujuannya belajarnya adalah membaca, menulis, dan perhitungan yang sederhana, ataupun orang dewasa yang biasanya belajarnya tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan tertentu dan lain-lain. Yang ke-10, tujuan intermedier yang mengandung makna pengertian sebagai tujuan orientasinya pada pengusahaan, kemampuan atau ilmu pendidikan pengetahuan tertentu demi tercapainya suatu tujuan yang sifatnya hanya sementara. Misalnya, seorang siswa sekolah menengah atas belajar mengenal materi-materi UTBK untuk masuk ke dalam perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berbagai aspek dari tujuan-tujuan di atas selain sifat teori juga memiliki tujuan untuk memberikan kemampuan kepada para peserta didik dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah mereka dapat dari proses pendidikan tersebut dengan baik di dalam kehidupan mereka nantinya. Lanjut D. Formulasi tujuan pendidikan Islam. Guna mencapai tujuan pendidikan Islam sesuai dengan apa yang diharapkan, maka harus diusahakan dengan semaksimal mungkin agar di dalam memformulasikan tujuan pendidikan Islam ada banyak pendapat tujuan-tujuan tersebut, antara lain adapun menurut pendapat Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tujuan-tujuan pendidikan contohnya seperti menanamkan nilai-nilai tauhid atau mengesahkan Allah dengan cara memahami serta mengkaji firman-firmannya yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kita lanjut bagian 3 atau bab 3 yang berjudul Asas dan Prinsip Pendidikan Islam. A. Pengertian asas-asas pendidikan Islam. Pendidikan di Indonesia merupakan hak yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 mengenai pendidikan di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah dimulai dari anggaran biaya pendidikan, mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk setiap warga Indonesia ke arah Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik berasal dari kata didik, yang artinya memelihara atau memberikan latihan atau bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Asas-asas pendidikan di dalam bahasa Arab disebut ushul al-tarbiyah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut foundation of education, yang diartikan cara untuk memahami pendidikan sebagai disiplin ilmu. Hidayat dan Abdillah menjelaskan bahwa asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi pokok atau landasan yang berpikir baik pada tahapan perencanaan maupun penyelenggaraan pendidikan. Lanjut B. Asas-asas pokok pendidikan mengenai hak-hak dan kewajiban setiap warga di Indonesia mengenal pendidikan. Semuanya sudah diatur oleh pemerintah negara di Indonesia. Adapun contoh dari asas pokok tersebut yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan
pelaksanaan pendidikan nasional. Asas pokok pendidikan dari ide Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan hingga kemerdekaan mengenai perataan pendidikan untuk rakyat Indonesia. Perkembangan pendidikan Indonesia dimulai dari zaman kolonial, yang itu adanya sekolah rakyat khusus untuk warga yang memiliki kedudukan sosial. Pasca kemerdekaan merata tanpa memandang kedudukannya sosial, dan yang paling identik banyak didirikannya pesantren hingga pendidikan yang berlangsung sekarang. Tadi ada contoh asasnya, yaitu asas Tut Wuri Handayani. Asas Tut Wuri Handayani ini istilahnya merupakan ide dari Ki Hajar Dewantara. Tujuannya untuk perantaraan pendidikan rakyat Indonesia. Taman siswa sekolah pertama di Yogyakarta 1992 yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai jalan pertama mencapainya perataan di Indonesia. Kemudian Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan perataan pendidikan. Dengan hal itulah ia mendapatkan julukan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, Tut Wuri Handayani berarti posisi sebagai pendidik juga berada di belakang. Maksudnya itu selalu memberi dorongan, bantuan, dan pengaruh tanpa adanya sifat paksaan. Saat Indonesia telah mencapai kemerdekaan dan pendidikan didapatkan tidak memandang kedudukan sosial, yang merupakan maksud dari perataan pendidikan. Jadi asas Tut Wuri ini yaitu merupakan suatu asas dari tahun 1922 dari tahun 1922 yang dikemukakan oleh Umar Tirta Harja, yaitu adanya hak mengatur kehidupan sendiri dan menjalankan kewajiban. Yang kedua, dalam pendidikan ilmu pengetahuan yang diberikan berguna dan bagi guru serta siswa-siswi ya dalam melakukan dengan hati yang tulus. Ya, poin ketiga, dalam pendidikan adanya nilai nasional dan budaya Indonesia. Poin keempat, ada pemerataan harus diterapkan di Indonesia. Yang kelima, menerapkan sikap mandiri dalam kehidupan agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keenam, dalam menerapkan sikap mandiri dimulai dari kemauan untuk berusaha sendiri. Yang terakhir, dalam pendidikan juga mengutamakan kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi itu dia sendiri. Lanjut 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat ini memiliki tujuan, yakni memungkinkan meningkatkan kecerdasan akal, menghasilkan generasi baru untuk Indonesia yang kreatif untuk kedepannya, dan meningkatkan iman dan takwa sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, belajar sepanjang hayat bermakna pendidikan tidak hanya dapat di pendidikan formal, tetapi bisa juga melalui pendidikan non formal dan informal. Menempuh pendidikan dan tidak berhenti seseorang sudah tamat dari status pendidikan tersebut dari lembaga dari lembaga tadi. Tetapi menempuh pendidikan tersebut berlanjut sampai akhir hayat, baik mempelajari ilmu agama, ilmu sosial, dan ilmu sosial lainnya. Yang ketiga, asas kemandirian belajar. Menurut Rahmat Hidayat dan Abdillah,
Kemandirian dalam belajar merupakan kegiatan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan atas kemauan itu sendiri, dengan hati yang tulus tanpa paksaan dari siapapun. Menurut Haris Mujiman, 2009, kemandirian dalam belajar merupakan aktivitas belajar yang dilakukan oleh individu atau bersama dengan rasa kemauan sendiri tanpa paksaan dengan tujuan menguasai materi pembelajaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur setiap warga negaranya harus dilatih kemandirinya dalam belajar sejak usia 0 tahun. Menurutnya, kemandirian adalah kemampuan anak untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, mengatur dan memilih, serta memutuskan dan percaya diri bertanggung jawab. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini telah mengatur setiap warga negara harus dilatih kemandirian. Sejak dari usia kita lahir, itu kita harus dilatih mandiri hingga besar. Faktor yang mempengaruhi kemandirian dalam belajar yaitu setiap orang tua, guru dan lingkungan, rutinitas, keluarga, sekolah dan masyarakat, dan pengalaman anak dan menjalankan tugasnya. Saat peserta didik sudah memiliki sifat kemandirian dalam belajar, dapat menimbulkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa percaya diri, dan dapat menentukan sendiri dengan optimis. Dari poin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur setiap warga negara harus dilatih kemandirian dalam usia 0 tahun itu sudah pacak mandiri po. Lanjut C. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. 1. Pengertian prinsip pendidikan Islam. Pendidikan didefinisikan sebagai sebuah proses mengembangkan semua potensi yang ada di dalam diri para peserta didik dengan berlandaskan beberapa prinsip-prinsip tersebut, antara lain prinsip terpandu, dan yang kedua prinsip seimbang. Sedangkan pendidikan Islam seperti yang telah kita bahas sebelumnya mengandung pengertian sebagai sebuah proses pendidikan yang telah berlandaskan nilai-nilai keislaman dengan tujuan menjadikan para peserta didik sebagai manusia yang bisa dikatakan bisa kesempurnaan dan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya prinsip pendidikan Islam adalah suatu dasar atau asas yang bisa dijadikan sebagai landasan dasar dalam membimbing atau mengarahkan para peserta didik untuk membentuk kepribadian mereka selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam, dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Lanjut 2. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Jadi di sini di dalam sebuah proses pendidikan dibutuhkan sebuah proses yang dijadikan sebuah landasan agar proses pendidikan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setiap komponen pendidikan memiliki prinsip-prinsip tersendiri, seperti prinsip kurikulum, berbeda dengan prinsip-prinsip tujuan. Tetapi ada juga ahli yang berpendapat bahwasannya prinsip-prinsip yang digunakan di setiap komponen pendidikan adalah oleh sebab itu maka kita itu harus membahas prinsip-prinsip secara khusus dan secara global. Lanjut
3. Prinsip-prinsip rumusan kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah komponen yang operasional dan pelaksanaan di dalam suatu proses pendidikan. Kurikulum juga bisa diartikan sebagai materi-materi yang dikumpulkan dan dibuat secara sistematis yang berlandaskan agar tujuan yang kita ingin capai. Tentunya di dalam merumuskan kurikulum ada satu prinsip yang melandasinya, yaitu menurut Al-Syawibani, yaitu pendidikan tersebut seyogianya haruslah berhubungan secara sempurna dengan ajaran-ajaran agama Islam serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lanjut 4. Prinsip rumusan metode. Metode mengandung pengertian sebagai sebuah teknik atau disebut dengan sistem mengerjakan sesuatu. Di dalam pendidikan sering kita dengar istilah metode pendidikan yang mengandung pengertian sebagai sesuatu sistematika di dalam sebuah proses pendidikan. Tentunya di dalam merumuskan metode-metode yang akan digunakan di dalam sebuah proses pendidikan harus berlandaskan prinsip-prinsip acuannya. Prinsip-prinsip tersebut sangat dibutuhkan agar metode-metode yang digunakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Adapun prinsip tersebut, menurut Al-Syaibani, beliau berpendapat bahwasannya prinsip-prinsip di dalam merumuskan metode yaitu merupakan seyogianya haruslah bisa mengetahui minat belajar, kemampuan, serta motivasi dari para peserta didik. Jadi kita itu sebagai guru, kita tuh harus mengetahui minat belajar peserta didik tersebut dan kemampuan mereka tuh bisa di kemampuan berbagai apa, dan kita tuh harus memberi motivasi agar peserta didik tersebut tetap konsisten dalam pembelajaran. 5. Prinsip-prinsip para tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan salah satu komponen yang paling fundamental di dalam sebuah proses pendidikan dikarenakan tugas yang diemban oleh para tenaga pendidikan tersebut yang bisa mentransfer ilmu-ilmu yang dimilikannya kepada para peserta didik sehingga dapat diterima dengan baik. Sebenarnya di dalam makna yang sesungguhnya, tenaga pendidik bukanlah hanya guru, tetapi juga orang tua. Di dalam konteks ini akan dibahas mengenai prinsip-prinsip tenaga pendidik. Adapun salah satu contoh prinsip yaitu para tenaga pendidik seyogianya harus mengetahui terlebih dahulu apa saja materi-materi yang mereka akan ajarkan kepada peserta didik. Jadi kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu materi yang mana yang akan kita ajarkan kepada peserta didik tersebut. Lanjut 6. Prinsip dalam mendidik. Para tenaga pendidik seyogianya haruslah memperhatikan para peserta didiknya di dalam proses mendidik dan membina potensi-potensi yang ada di dalam diri para peserta didik. Prinsip-prinsip yang harus dijadikan dalam dasar oleh para peserta didik dalam mendidik para peserta didik adapun contohnya, yaitu para peserta didik bukanlah orang dewasa, karena para peserta didik adalah dia itu yang sedang berusaha menjadi lebih baik
melalui potensi-potensi yang ada di dalam diri para peserta didik. Jadi para peserta didik ini harus dibantu oleh tenaga para pendidik. Lanjut 7. Hubungan antara tenaga pendidik dan peserta didik. Di dalam sebuah proses pendidikan tentunya pasti ada interaksi di antaranya tenaga pendidik dengan para peserta didiknya. Hubungan ini seyogianya haruslah diorientasikan pada proses membimbing, tidak hanya sebatas mengajari saja. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari hal-hal tersebut. Yang pertama, humanistik, yaitu di dalam sebuah proses pendidikan Islam, kegiatan pembelajaran tidak hanya berpusat kepada para tenaga pendidik saja, maupun hanya berfokus pada para peserta didik saja, tetapi harus menyeluruh antara para tenaga pendidik dengan para peserta didiknya. Yang kedua, kesetaraan derajat, yaitu di dalam proses pendidikan Islam derajat di antara tenaga pendidik dan peserta tidak ada perbedaan. Yang C atau yang ketiga, demokratis, yang berarti yaitu di dalam proses pendidikan Islam para tenaga pendidik haruslah bersifat terbuka dan tidak bersifat otoriter. Yang lanjut kita 8, lingkungan pendidikan. Di dalam proses pendidikan, lingkungan memberikan sebuah pengaruh terhadap perkembangan para peserta didik. Adapun lingkungan yang dimaksud adalah situasi serta kondisi tempat mereka belajar atau lembaga tempat mereka belajar. Adapun prinsip-prinsip yang melandasinya yaitu 1. Integrasi antara para peserta didik dengan lingkungan tempat mereka berada. Yang kedua, kesesuaian dengan norma-norma tempat mereka berada. Lanjut 9. Prinsip pada proses evaluasi. Jadi kita tuh harus belajar evaluasi dulu. Evaluasi itu secara bahasa Inggris yaitu evaluation, merupakan akar dari value yang mempunyai makna nilai atau harga. Nilai merupakan suatu sifat atau kualitivitas atau disebut kualitas yang melekat pada suatu objek. Objek tersebut dikatakan memiliki nilai apabila berguna. Secara umum, evaluasi dapat diartikan sebagai proses terstruktur untuk menentukan sebuah nilai-nilai pada sebuah objek berdasarkan kriteria tertentu. Pada proses evaluasi ini juga salah satu komponen yang fundamentalnya di dalam sebuah proses pendidikan. Di dalam sebuah proses pendidikan Islam, evaluasi menjadi parameter keberhasilan proses pendidikan. Apakah tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya sudah tercapai oleh prinsip-prinsip yang melandasinya? Yaitu menurut Khairon Rashidi, beliau berpendapat bahwasanya prinsip-prinsip yang melandasi evaluasi pendidikan Islam yaitu 1. Kontinuitas. Evaluasi pendidikan seyogianya harus dilakukan secara kesinambungan dari waktu ke waktu secara rutin. Hal ini bertujuan agar sebuah proses pendidikan menjadi lebih baik seiring waktu. Dengan berjalannya waktu hingga tujuan yang dirumuskan sebelumnya semuanya tercapai dengan baik. Yang kedua, universal. Evaluasi pendidikan seyogianya harus dilakukan secara menyeluruh pada seluruh aspek yang ada di dalam diri peserta didik, misalnya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Para peserta didik juga aspek lainnya, misalnya keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, objektif.
Evaluasi pendidikan seyogianya harus dilakukan secara objektif, berlandaskan data-data dan informasi-informasi yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh apapun, tanpa ada manipulatif. Kita lanjut ke bab 4. Baiklah, kita lanjut ke bab 4 yang berjudul Pembinaan dan Tanggung Jawab Pendidikan Islam. A. Pembinaan. Menurut Soetopo, pembinaan adalah suatu tindakan yang dimaksud dalam rangka perbaikan terhadap suatu tindakan yang pernah dilakukan agar menjadi lebih baik, sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak baik agar tidak akan ia lakukan karena sudah ada pembinaan. Pembinaan juga diartikan sebagai proses usaha yang dilakukan secara berkelanjutan dan atau menerus sebagai usaha untuk melahirkan sesuatu yang berdaya guna sehingga menghasilkan sesuatu yang mengarahkan kepada kebaikan. B. Tanggung jawab pendidikan Islam. Berkenaan dengan pengertian pendidikan Islam, Muhaimin memberikan sebuah definisi sebagai berikut. Pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yaitu upaya pendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life seseorang. Dalam pengertian ini dapat terwujud segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu seseorang dalam kegiatan atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan atas menumbuhkan kekembangan ajaran Islam dan nilai-nilai untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya yang diwujudkan untuk sikap hidup dan dikembangkan dengan keterampilan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang berdampaknya ialah tertanamnya atau tumbuhnya kekembangan ajaran Islam dan nilai-nilai pada suatu orang atau lebih pihak. Jadi nilai-nilai tersebut akan tersebar dari pihak segenap fenomena atau peristiwa yang terjadi di perjumpaan. Lanjut C. Dasar-dasar pendidikan Islam. Pendidikan sebagai sebuah bangunan memerlukan dasar yang kuat agar bangunan tersebut dapat berdiri kukuh dan berdaya guna bagi pembinaan sumber daya manusia. Dilihat dari segi sifat dan sumbernya, dasar pendidikan dari dasar keagamaan, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dasar keagamaan bersumber dari ajaran agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dasar filsafat bersumber dasar filsafat dan dasar ilmu pengetahuan berasal dari hasil penelitian terhadap fenomena alam dan fenomena sosial. Lanjut D. Tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menyempurnakan hubungan manusia dengan Kholiknya, menyempurnakan hubungan manusia dengan sesamanya, dan mewujudkan keseimbangan dan yang itu keselaraan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia dalam kehidupan beribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun contoh menurut Syarif Khan mendefinisikan maksud dan tujuan pendidikan Islam ialah mengembangkan manusia Islami yang berkualitas tinggi, diakui secara universal.
Lanjut peran guru atau pendidikan Islam. Di dalam Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan menurut Rama Yulis berpendapat bahwa orang yang melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik secara islami dalam situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut F. Tanggung jawab pendidikan Islam. 1. Pengertian tanggung jawab. Setiap manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab, di mana rasa tanggung jawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah kita lakukan. Artinya, dari tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkewajiban memikul, menanggung segala sesuatu dan menanggung segala akibatnya yang telah dilakukan tersebut. Tanggung jawab merupakan suatu sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranannya itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Sedangkan menurut Purbakarasa, tanggung jawab lahir atas penggunaan fasilitas. Fasilitas itu dalam penerapan kemampuan tip orang untuk menggunakan hak melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab itu adalah ciri manusia yang beradab. Manusia yang merasa tanggung jawab karena ia menyadari akibat baik dan buruk perbuatannya, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan keadilan dan pengorbanan yang telah dia lakukan. Lanjut 2. Bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam. Ada beberapa bentuk tanggung jawab pendidikan Islam. Yang pertama, tanggung jawab iman. Iman adalah keyakinan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Keyakinan ini sangatlah penting karena untuk memberikan kepada peserta didik, sehingga di dalam diri mereka sudah tertanam keimanan yang termasuk dalam rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini sangatlah penting. Bahkan dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Selain itu, keimanan adalah unsur yang sangat penting dari ajaran Islam, bahkan merupakan sumber pokok ajaran Islam. Orang yang memiliki keimanan yang baik dan telah keyakinan seperti orang yang terdapat dalam rukun iman, maka akan baik pula akhlaknya tersebut. Kedua, tanggung jawab pendidikan akhlak. Ibn Miskawayh mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan yang bersifat tinggi, rendah. Selain itu, akhlak itu merupakan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik itu berupa tindakan yang baik atau bisa dikatakan sebagai tindakan yang berakhlak baik, maupun tindakan yang tidak baik, dengan alat ukurnya yaitu Al-Quran.
dan sunnah. Akhlak tidak dapat dikatakan atau tidak memiliki kesamaan dengan etika dan moral. Kita lanjut bab 5. Alat pendidikan Islam. A. Pengertian alat-alat pendidikan Islam. Alat dalam pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa peserta didik agar dapat menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Lanjut B. Jenis-jenis alat pendidikan Islam. Dalam perspektif ilmu pendidikan Islam yang mengutamakan ilmu, pengetahuan, dan penanaman nilai, sudah barang tentu. Selanjutnya B. Jenis-jenis alat pendidikan Islam. Dalam perspektif ilmu pendidikan Islam yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan penanaman nilai, sudah tentu memerlukan alat yang relevan. Para ahli telah mengklasifikasikan alat pendidikan kepada dua bagian, yaitu alat pendidikan yang bersifat benda dan alat pendidikan yang bukan benda. Selain tersebut di atas, biasanya secara umum terdapat 4 jenis alat yang digunakan dalam proses media pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mengajar, yakni yang pertama media visual, media yang tidak diproyeksikan. A. Bahan bacaan atau bahan cetakan. Melalui bahan ini siswa akan memperoleh pengalaman melalui baca, belajar melalui simbol-simbol dan pengertian-pengertian dengan mempergunakan indera penglihatan. Media ini termasuk tingkat belajar konseptual, maka bahan-bahan itu harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan penguasaan bahasa siswa menurut jenisnya, antara lain: yang pertama, Al-Quran dan hadis, Al-Hadis. Yang kedua, buku teks pelajaran agama, baik itu untuk mahasiswa atau guru. Yang ketiga, buku bacaan pelengkap, buku teks sebagai bacaan untuk memperluas dan memperdalam bacaan dalam agama. Yang keempat, bacaan bersifat umum, koran, majalah, dan lain-lain. Yang poin ke B adalah media realita. Media realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realita ini adalah memberikan sebuah pengalaman nyata kepada siswa, misalnya untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, dan organ tanaman. Yang poin ke C adalah model. Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi tentunya sebagai realita. Ini yang bukan benda tadi, model. Jadi poin ke D, media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis ini adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan sebuah fakta
atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan sebagai penjelasan verbal. Jenis-jenis media ini grafis adalah gambar, sketsa, diagram atau skema, bagan, dan grafik. Lanjut 2. Media audio. A. Radio. Radio merupakan perlengkapan alat elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita terkini atau yang bagus lah. Jadi kita tuh dapat mengetahui kejadian-kejadian peristiwa masa yang terjadi gitu, TKP. Yang ke B, kaset audio. Yang dibahas di sini khusus kaset audio seiring digunakan sekolah. Keuntungan melalui yang ekonomis, biaya pengadaan perawatan murah. Jadi kaset audio ini merupakan sebuah kaset yang bisa kita lihat tapi prabayar dan perawatan murah. Lanjut 3. Media audio visual. Media video merupakan salah satu jenis audio visual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Biasanya dikemas dalam bentuk VCD. Yang B, media komputer. Media ini memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Seperti HP ini, kita bisa semua di HP ini. Sama baik. Bahkan komputer yang disambung dengan internet dapat memberikan keleluasaan belajar menembus ruang dan waktu serta menyediakan sumber belajar yang hampir tanpa batas. Jadi komputer ini agak sama dengan jadi komputer ini seperti HP tetapi bentuknya yang berbeda. Jadi C, tujuan penggunaan alat pendidikan Islam. Tujuan penggunaan alat pendidikan Islam adalah 1. Memberikan kemudahan kepada para peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan sebuah pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga murid tersebut bisa dikatakan tidak mengantuk gitu. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Dan yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Jadi kita itu harus membuat metode, misalnya kita tuh harus menyuruh peserta didik tersebut menulis sesuatu yang mereka pahami dari materi yang kita ajarkan. Jadi menurut pendapat Kubir di atas bahwa alat pendidikan Islam sangatlah penting sekali diterapkan karena pada pengajaran dengan adanya alat pendidikan Islam akan menumbuhkan sebuah keterampilan dalam merancang alat pendidikan dan mempunyai dalam penggunaan teknologi. Lanjut D, manfaat penggunaan alat pendidikan Islam. Jadi penggunaan alat media pendidikan Islam ini banyak sekali manfaatnya dalam pembelajaran. Menurut Taufik atau Sarjana dan Rival yang menyatakan bahwa penggunaan alat media pembelajaran Islam tersebut mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama tuh pembelajaran yang akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Jadi kita tuh harus
memberikan motivasi seperti kita menambahkan sesuatu yang membuat mereka senang. Yang kedua, bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih memahami oleh siswa dan memungkinkannya untuk menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi kita tuh harus memahami kita tuh harus dimengerti oleh peserta didik tersebut. Jadi kita tuh harus ngajarnya itu sistemnya itu kita tuh harus bisa membedakan mana yang bisa dan yang tidak bisa. Itu harus kita eksekusi dengan cara menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran yang saat itu. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui peraturan kata-kata oleh guru sehingga siswa cepat bosan dalam belajar. Jadi kita itu harus membuat suasana di ruang kelas itu menjadi lebih semangat lagi siswanya itu. Yang keempat, siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena dapat mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan serta aktif dalam pembelajaran. Jadi kita tuh kalau lagi belajar tuh kita tuh harus menyuruh murid tersebut menulis apa yang mereka pahami tersebut. Adapun alat pendidikan pembelajaran Islam mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Sebagai alat yang diperlukan dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Yang ketiga, untuk mengetahui sifat dan ciri khusus dari macam-macam mata pelajaran, hakikat, anak didik, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan metode mengajar. Yang terakhir, latar belakang sosial siswa dan lingkungan keluarga. Lanjut bab 6 tentang judul pendidik dalam pendidikan Islam. A. Pengertian pendidik. Pendidik merupakan seseorang profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, membina, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik atas dari usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas. Sebagai orang secara profesional, maka pendidikan merupakan pekerjaan yang dipilih dan ditekuni oleh profesional tersebut secara sengaja dan terencana melalui kompetensi tertentu. Profesi ini berkaitan dengan keterampilan pendidik dalam menguasai materi yang akan diajarkannya, dan itu adalah pekerjaannya. Lanjut B. Landasan Islam tentang pendidikan. Landasan Islam tentang pendidik. Jadi pendidik dalam Islam tidak terbatas masing-masing pada seseorang yang berada di dalam kelas, akan tetapi lebih dari itu lah dia membimbing peserta didik menuju kedewasaan dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, orang tua, guru, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidik merupakan sebagai profesi yang mulia dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasul, orang tua, dan masyarakat. Jadi menjadi pendidik merupakan suatu keharusan agar ilmu agama yang dapat diamalkan oleh
peserta didik tersebut dan seluruh umat Islam dan keturunannya. Lanjut C. Fungsi pendidik. Fungsi pendidik ini dalam pendidikan Islam merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada peserta didik sebagai kewajiban dirinya memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan keagamaan untuk disampaikan kepada peserta didik. Menurut Kumaloh 2014, fungsi pendidik adalah 1. Mendewasakan peserta didik. Jadi kita tuh harus mendewasakan itu seperti mandiri dalam belajar, seperti ini presentasi itu, atau memberikan tugas itu yang kita ajarkan dan kita suruh dia membahasnya. Yang kedua, memberi dorongan agar peserta didiknya mau mengembangkan bakat potensinya. Jadi jika peserta didik tersebut misalnya ada di bidang kaligrafi, maka kembangkanlah yang jadi minat bakatnya itu. Yang ketiga, memberikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Yang keempat, menjadi pengganti orang tua peserta didik di lingkungan pendidikan. Yang kelima, menjadi jalan bagi masa depan yang cerah peserta didiknya. Lanjut, kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru tidak terlepas dari beberapa kompetensi. Kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru tidaklah terlepas dari beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik, yaitu kompetensi pendidik. Jadi, secara umum kompetensi pendidik ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogi, yang kedua profesional, yang ketiga sosial, dan yang keempat kepribadian. Keempat komponen ini mesti dipenuhi oleh seseorang pendidik. Agar lebih jelasnya, kompetensi pendidik adalah sebagai berikut. Pengertian kompetensi pedagogi. Jadi pedagogi ini merupakan suatu memimpin anak. Jadi pendidik harus berusaha untuk memahami bahan ajar, mengenal siswa, menentukan cara mengajarnya siswa, pengenalan teknologi informasi ke sekolah-sekolah yang mengharuskan perubahan pedagogi. Yang kedua, ada kompetensi profesional. Yang kompetensi profesional ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sang pendidik berkaitan dengan profesinya sebagai pendidik. Jadi yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menjalin kerjasama dengan lingkungan sosialnya, baik pada sesama pendidik, peserta didik, pemimpinan, orang tua, maupun masyarakat pada umumnya. Yang keempat, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini merupakan perilaku yang harus dimiliki oleh peserta didik yang mencerminkan dirinya sebagai seseorang peserta didik. Yang keempat, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan perilaku yang harus dimiliki oleh peserta didik mencerminkan dirinya sebagai seorang pendidik. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.